Kembali lagi di channel Bioscience. Kali ini kita akan membahas tentang materi gaya kelas 8. Sebenarnya apa sih gaya itu? Ataukah gaya seorang anak laki-laki yang berfoto dengan mengacungkan jempolnya, atau gaya seorang perempuan ataupun wanita yang sedang foto dengan dua jarinya, atau gaya seorang muda-mudi yang bergandengan lalu dijepret oleh temannya. Tetapi gaya yang kita bahas di saat ini bukanlah gaya yang ada pada gambar-gambar tersebut. Selanjutnya, materi pembahasan yang akan kita bahas adalah yang A adalah pengertian gaya, yang B adalah macam-macam gaya, dan yang C adalah resultan gaya. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, A. Pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Jadi ketika ada suatu tarikan atau dorongan, itu adalah sebuah gaya. Yang kedua, yang B adalah macam-macam gaya. Yang macam-macam gaya itu ada dua, sedangkan yang pertama adalah gaya sentuh. Gaya sentuh pengertiannya adalah gaya yang munculnya harus bersentuhan satu sama lain. Jadi ketika gaya ini tidak ada sentuhan antara satu sama lain, maka dia tidak akan bergerak. Sedangkan di sini ada 4 contoh gaya sentuh. Yang pertama ada gaya otot. Contohnya adalah mendorong benda. Di sini ada sebuah gambar anak yang sedang mendorong meja. Contohnya gaya otot. Kenapa? Karena anak ini melibatkan otot atau tenaga untuk menggerakkan suatu meja, sehingga meja ini akan bergerak karena adanya gaya otot yang digunakan oleh anak tersebut. Yang kedua adalah gaya mesin, contohnya mobil dan lain-lain. Di sini contohnya adalah sebuah eskavator ataupun alat berat sedang mendorong tanah. Eskavator ini dapat bergerak. Kenapa? Karena adanya mesin di dalamnya, sehingga dia dapat bergerak. Selanjutnya ada gaya pegas. Contohnya adalah ketapel. Di sini ada sebuah anak sedang bermain ketapel. Nah, kenapa dinamakan gaya pegas? Karena gaya ini timbul saat adanya benda elastis. Benda elastisnya apa? Yaitu ketapel. Benda elastis di sini adalah ketika benda itu ditarik lalu dilepaskan, maka akan kembali lagi ke wujud aslinya, sehingga gaya pegas terjadi pada saat permainan ketapel. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang adanya kontak antara dua permukaan benda. Contohnya adalah sepatu roda. Sepatu roda, saat bermain sepatu roda ada dua permukaan yang berperan penting, yaitu permukaan roda dan permukaan lintasan ataupun jalan, sehingga gaya gesek akan terjadi antara pertemuan sepatu roda dengan jalan, sehingga ketika belakang adalah arah gaya gesek, sedangkan arah ke depan adalah arah benda. Selanjutnya yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini dapat terjadi tanpa adanya sentuhan antara satu sama lain, berbeda dengan gaya sentuh yang harus memerlukan sentuhan, sedangkan gaya ini adalah kebalikannya. Selanjutnya gaya tak sentuh dicontohkan ada 3 contoh. Yang pertama gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Contohnya buah yang jatuh. Di sini ada buah apel yang jatuh dari pohonnya, dan jatuhnya otomatis ke bawah, tidak melayang. Kenapa? Karena adanya gaya tarik bumi yang disebut dengan gaya gravitasi. Yang kedua adalah gaya magnet. Gaya magnet atau gaya tarik menarik. Kenapa? Karena adanya medan magnet. Contohnya adalah magnet yang menarik besi. Di sini ada contohnya magnet dan menarik paku yang bahan dasar besi, sehingga karena magnet bisa menarik besi, sehingga ketika suatu magnet didekatkan dengan paku, maka pakunya akan tertarik. Yang ketiga ada gaya listrik statis, adalah gaya yang merupakan dalam listrik tersebut memiliki muatan yang tetap ataupun statis, sehingga contohnya ada penggaris dan rambut. Di sini penggaris berperan penting untuk memindahkan elektron. Contoh prakteknya ada ketika penggaris digesekkan pada rambut, lalu elektron pada rambut akan pindah ke penggaris, sehingga pada ke penggaris
kelebihan muatan elektron dan memiliki muatan listrik. Dan ketika penggaris kelebihan elektron lalu memiliki muatan listrik ditempelkan pada potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil tersebut akan menempel di penggaris yang memiliki muatan listrik. Selanjutnya yang C adalah resultan gaya. Apa sih resultan gaya itu? Resultan gaya adalah perpaduan beberapa gaya. Terdapat dua kemungkinan untuk mencari resultan gaya, yaitu yang pertama adalah gaya searah. Di sini ada suatu benda yang memiliki dua arah tarikan ke arah kanan, ada F1 dan F2. Lalu rumusnya untuk mencari besarnya gaya searah, resultan gaya searah adalah R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik ditambah Fn. Keterangannya apa? R ini adalah resultan gaya dengan satuan Newton, F adalah gaya dengan satuan Newton, sedangkan N banyaknya gaya. Walaupun di gambar hanya ada dua gaya, ada F1 dan F2, tetapi pada gaya searah bisa lebih dari dua gaya. Selanjutnya yang kedua ada gaya berlawanan arah. Gaya berlawanan arah di sini ada suatu benda lalu ditarik dengan dua arah yang berbeda, ada F1 ke arah kiri dan F2 ke arah kanan. Dengan rumus mencarinya adalah R resultan gaya sama dengan F1 dikurang F2 atau gaya pertama dikurang gaya kedua, dengan keterangan R resultan gaya, F1 gaya yang lebih besar satuan Newton, F2 gaya yang lebih kecil satuannya Newton. Jadi di sini F1 pasti gayanya lebih besar daripada F2. Singkatnya adalah kalau gaya searah, cara mencari rumusnya adalah F1 ditambah F2. Kalau gaya berlawanan arah, rumusnya adalah F1 dikurang F2. Itulah materi gaya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya tentang contoh resultan gaya searah. Sekian dan terima kasih.